Pernah kepikiran nggak sih kalau hobi yang biasanya kamu lakuin buat seneng-seneng, entah itu ngegambar, masak, atau bahkan main game, ternyata bisa loh bayarin tagihan bulanan? Kedengerannya kayak mimpi ya? Nah, di sini aku bakal kasih lihat peta jalannya. Gimana cara mengubah passion kamu jadi penghasilan. Coba deh pikirin sebentar. Apa sih hobi kamu? Aktivitas apa yang kalau udah dilakuin tuh bisa bikin kamu lupa waktu? Mungkin itu melukis, nulis cerita, atau jangan-jangan eksperimen resep baru di dapur? Coba deh jawab dalam hati. Karena jawaban itu adalah titik awal dari semuanya. Iya, bener banget. Aktivitas yang kamu suka banget itu. Inilah ide utamanya. Kita bakal coba ubah apa yang datang dari hati jadi sesuatu yang berarti, jadi harta. Dan tenang aja, aku bakal tunjukin gimana caranya, satu persatu. Oke, kita mulai ya. Setiap ide itu kan kayak percikan api. Butuh oksigen biar bisa nyala besar. Nah, dalam konteks ini, oksigennya itu adalah ekosistem yang kita sebut industri kreatif. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih itu sebenarnya? Jadi, industri kreatif itu apa? Eits, jangan bayangin galeri seni yang kaku atau formal gitu ya. Anggap aja ini kayak sebuah pasar raksasa, tapi mata uangnya itu ide. Mulai dari desainer grafis yang karyanya seliweran di Instagram, musisi indie di Spotify, sampai warung kopi yang konsepnya unik banget, itu semua adalah bagian dari ekosistem yang super dinamis ini. Terus, modal awalnya apa dong? Nggak usah pusingin pinjaman bank atau nyari investor dulu. Bahan bakar utama buat memulai perjalanan ini adalah sesuatu yang kamu udah punya, dan nilainya itu nggak ternilai, yaitu passion. Ini tuh superpower kamu, beneran deh. Waktu orang lain mungkin susah payah cari motivasi, kamu udah punya rasa suka yang tulus yang bikin kamu jalan terus. Karya kamu juga bakal punya sidik jari yang unik, sentuhan personal yang nggak bisa ditiru mesin atau bahkan kompetitor. Dan yang paling asik, kamu tuh nggak mulai dari nol. Keahliannya kan udah ada, artinya modal awal bisa ditekan habis-habisan. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh-contohnya. Kamu suka gambar-gambar iseng? Wah, itu bisa jadi jalan buat jadi komikus atau desainer grafis. Suka ngedance di depan kaca? Itu modal banget buat jadi kreator konten yang viral. Dari urusan dapur sampai ngetik di laptop, setiap hobi itu punya jalurnya sendiri buat jadi profesi. Tinggal gimana kita nemuin jalurnya aja. Oke, passion sebagai bahan bakar udah ada. Potensinya juga udah kelihatan. Nah, sekarang bagian paling penting, gimana cara eksekusinya? Gak usah bingung, aku bakal kasih contekannya. Sebuah cetak biru, peta jalan 5 langkah yang simpel buat mengubah hobi kamu jadi mesin penghasil nilai. Ini dia nih kerangka kerjanya. Alurnya logis banget kok. Kita mulai dari ide di kepala, itu inovasi. Terus kita wujudin idenya ke dunia nyata, itu produksi. Setelah jadi, kita kasih identitas yang khas, itu namanya branding. Abis itu kita kenalin ke seluruh dunia lewat digitalisasi, dan terakhir kita ubah jadi pemasukan. Itu monetisasi. Yuk kita kupas satu-satu. Langkah pertama, inovasi. Ini bukan soal nemuin hal yang benar-benar baru dari nol ya, tapi lebih ke gimana kamu ngelihat hobimu dari sudut pandang yang beda. Jangan cuma bikin kue, tapi coba pikir, apa sih yang bikin kue buatanmu itu nempel di ingatan orang? Mungkin resep rahasia nenek? Atau kemasannya yang super ramah lingkungan. Nah, disinilah kamu mulai bikin karyamu beda dari yang lain. Nah, setelah idenya matang, waktunya eksekusi. Produksi ini tuh jembatannya yang nyambungin imajinasi di kepala kamu sama dunia nyata. Di tahap inilah, sketsa coret-coretan jadi sebuah desain yang keren, rekaman suara di HP jadi sebuah lagu, atau resep di buku catatan jadi sepiring makanan yang menggugah selera. Ini momen magisnya. Produk sebagus apapun nggak bakal bisa jualan sendiri. Kamu perlu kasih dia jiwa, sebuah identitas. Itulah gunanya branding. Ini tuh lebih dari sekedar logo loh. Ini tentang cerita di balik karyamu. Nama yang gampang diingat, gaya yang konsisten. Itu cara kamu berbisik ke calon pelanggan. Ini aku, dan aku beda. Nah, ini dia yang seru. Teknologi udah ngubah segalanya. Lupakan deh biaya sewa toko yang mahal atau pasang iklan di koran. HP yang ada di kantongmu itu sekarang adalah etalase globalmu. Lewat media sosial dan marketplace, karyamu bisa dilihat sama orang dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh dunia, dengan biaya yang, ya nyaris nol. Keren kan? Dan akhirnya, drum roll, monetisasi. Momen di mana passion kamu akhirnya ketemu sama cuan. Caranya macam-macam. Bisa dari jual produk, nawarin jasa, dapat sponsor, atau bahkan lisensiin karyamu. Setiap hobi punya jalur monetisasinya masing-masing. Disinilah semua kerja kerasmu mulai terbayar, benar-benar secara harfiah.
Tapi tahu nggak, perjalanan kamu ini dampaknya tuh lebih gede dari sekedar isi rekening bank loh. Ini tentang kontribusi yang jauh lebih luas. Ini tuh soal kita semua. Ketika kamu berhasil, kamu bukan cuma naikin pendapatanmu sendiri. Mungkin nanti kamu bisa ngajak teman buat bantu-bantu. Atau malah ngasih inspirasi buat anak-anak muda lain buat mulai bisnisnya sendiri. Setiap karya yang kamu jual itu kayak satu bata kecil yang ikut ngebangun ekonomi kreatif kita. Dampakmu itu nyata. Tentu aja, namanya juga perjalanan, pasti nggak selalu mulus kayak jalan tol. Bakal ada tantangannya, tapi tenang aja, setiap tantangan itu sebenarnya peluang yang lagi nyamar. Yuk, kita lihat beberapa yang paling sering kejadian. Biasanya ada dua nih yang sering jadi pikiran. Aduh, aku kan nggak ngerti bisnis. Sama, pesaingnya banyak banget. Solusinya lebih simpel dari yang kamu kira. Kalau soal bisnis, ya belajar. Atau cari teman yang jago bisnis buat diajak kerja bareng. Kolaborasi itu kunci. Kalau soal persaingan, ingat cetak biru kita tadi. Keunikan itu perisai paling ampuh. Jangan ikut-ikutan bersaing, tapi jadilah beda. Dua tantangan terakhir ini soal jangka panjang. Pertama, gimana caranya biar kualitasnya tetap oke terus? Coba deh bikin semacam aturan main buat dirimu sendiri, biar pelanggan selalu dapat yang terbaik. Kedua, lindungi asetmu yang paling berharga, idemu. Coba pelajari dasar-dasar soal hak kekayaan intelektual. Mendaftarkan merek atau karyamu itu bukan biaya, tapi investasi buat masa depan bisnis kreatifmu. Nah, sekarang kita balik lagi ke awal. Tapi kali ini dengan peta di tangan. Kamu udah tahu apa hobimu? Kamu juga udah tahu langkah-langkahnya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa ya hobi saya, tapi apa langkah pertama saya? Bukan besok, bukan minggu depan. Coba pikirin, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakuin hari ini untuk memulai? Jawaban untuk pertanyaan itu adalah awal dari segalanya.